sadari. Silakan Bu Santi. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Pur. Halo dan selamat malam, Ibu Bapak yang terkasih. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya bahagia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam webinar rutin Ngobrol Bareng Selasa Petang yang pada malam hari ini, Selasa 24 Juni 2025 telah memasuki sesi yang ke-45. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme Ibu dan Bapak Ini sekalian yang terus setia temanku pernah jadi dosen. dan menjadi bagian dari komunitas diskusi rutin kita. Perkenalkan, saya Santi Widyasuti yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Dan seperti biasa, webinar NPSP selalu menghadirkan narasumber inspiratif yang siap berbagi ilmu serta pengalaman. Nah, malam hari ini kita sangat beruntung karena akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Hermawan ST MMMT dan yang kedua Ibu Ratih Saraswati ST MM. Kedua narasumber ini akan bahas topik yang sangat relevan dan penting dalam ranah arsitektur dan lingkungan binaan, yaitu kualitas ruang, thermal, visual, dan akustik. Dan izinkan saya juga menyampaikan susunan acara webinar sebagai berikut. Yang pertama, yang pastinya kita sudah melakukan registrasi, opening, kemudian sambutan oleh Bapak Kaprodi, kemudian dilanjut dengan pemateri 1, dan dilanjut dengan penaikan video PSDA dan pemateri yang kedua, serta sesi berikutnya adalah pembahasan materi Ibu Ratih, dilanjut dengan tanya jawab, dan terakhir penutup. Nah, sebelum kita mulai sesi materi, terlebih dahulu mari kita dengarkan sambutan hangat dari Ketua Program Studi Dr. Arsitektur Digital, konsentrasi Arsitektur Digital Fakultas Arsitektur dan Desain Unikas Geoprantau Semarang yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ing LMF Purwanto. Monggo Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Santi. Selamat malam, Ibu sekalian semuanya yang hadir di dalam webinar Ngobrol Bareng Selasa Petang edisi ke-45. Acara ini kita adakan rutin setiap bulan, dan hari ini kita berbahagia karena saya bisa menghadirkan sahabat saya, Prof. Hermawan, dari Universitas Sains Islam Quran Wonosobo. Beliau ini tidak main-main ya, doktornya ada dua. Ya betul ya Prof ya, dokternya dua, satu dari Parahyangan, satu dari Undip gitu. Saya saja kalah, dokter saya hanya satu ya. Terus kemudian yang berikutnya, pembicara kedua adalah Ibu Ratih, mahasiswa program studi Doktor Arsitektur, konsentrasi arsitektur digital angkatan keempat, bersama dengan Bu Santi sebagai moderator, itu sebagai mahasiswa angkatan 4 juga gitu ya. Dan pada hari ini kita akan melihat acara dari Ngobrol Bareng Selasa Petang ini yang akan fisika bangunan, bisa dikatakan begitu ya, karena berkaitan dengan thermal, akustik, dan sebagainya. Nanti Prof. Hermawan ini sebagai narasumber juga menguasai terkait dengan masalah-masalah terkait dengan fisika bangunan. Kira-kira itu pengantar dari saya. Selamat mengikuti Ngobrol Bareng Selasa Petang. Saya kembalikan kepada Bu Santi sebagai moderator. Silakan, Bu. Baik, Prof. Pur. Nah, baik, Ibu dan Bapak, kita akan lanjut ke sesi diskusi yang sudah kita tunggu ya.
Ada 3 presentasi materi yang akan kita simak bersama dari materi 1, 2, dan dilanjut diskusi pembahasan materi Ibu Ratih Saraswati. Lanjut, terlebih dahulu presentasi dari pemateri 1 dengan narasumber Prof. Hermawan. Dan kalau boleh saya spill sedikit, siapa profil narasumber kita pada malam ini? Semoga saya tidak keliru ya Prof dalam menyampaikan. Bapak Profesor Dr. Hermawan STM MMT yang merupakan guru besar Universitas Sains Al-Quran yang sangat concern pada pengembangan keilmuan di bidang teknologi bangunan, di mana beliau ini telah banyak berkontribusi dalam penelitian dan inovasi yang juga dikenal sebagai pakar bidang teknologi bangunan, terutama dalam aspek material konstruksi, rekayasa arsitektur, dan teknologi yang berkelanjutan. Dan beruntungnya, pada malam ini kita beri kesempatan untuk berdiskusi langsung terkait ilmu dan kepakaran beliau. Dan untuk Prof. Hermawan, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Santi. Suara saya jelas Bu Santi? Sudah jelas, Prof. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati ini Prof. Purwanto. Ini guru saya ini. Dari dulu saya konsultasi Prof. Pada saat kuliah S3 itu seringkali diskusi dengan Prof. Purwanto. Dan sampai sekarang masih dibimbing oleh Prof. Pur ini untuk BKD-nya. Terima kasih Prof. Purwanto ini. Juga yang saya hormati Bu Ratih, ya, pembicara kedua, sekaligus juga mahasiswa doktor ini ya. Berarti adik kelasnya Pak Muafani ya, Prof. Pur ya. Bu Ratih, ya. Iya, betul, Eh, Prof. Oke. Terima kasih juga untuk Bu Santi selaku moderator dan juga semua Bapak Ibu ataupun saudara yang hadir di webinar kali ini. Saya akan mencoba menyampaikan sesuai dengan tema yang diberikan dari Unika, program dokter arsitektur di Unika, tentang kualitas ruang. Mohon izin untuk share screen. Nggak bisa masuk ya, sebentar. Apa sudah terlihat, Bu Santi? Sudah. Sudah nih. Baik. Jadi ini untuk kualitas ruang ini sebenarnya mungkin kita sudah sering mendiskusikan baik dari sisi thermal, visual maupun akustik. Jadi di pengertian kualitas ruang itu ada yang menyebut bahwa kualitas ruang ini berhubungan dengan tingkat kenyamanan, keberfungsian, dan nilai estetika dari suatu ruang yang dirasakan oleh pengguna, di mana ditentukan oleh aspek-aspek seperti tata letak, pencahayaan, ventilasi, proporsi, material akustik, serta relasi ruang terhadap lingkungan dan aktivitas penggunanya. Jadi ada beberapa, ya Prof? Oh, masih Windows Explorer, belum Oh, PPT-nya. belum masuk ya? Bentar, Bro. Belum masuk, tapi masih ngambil Windows Explorer aja. Oh. Oh, ini. Ya, Sudah terlihat ya, Bro? lihat, ini tinggal di full screen kan. Oke. Ya. Sudah, Bro? Sudah. Ya. Jadi ada beberapa aspek ya terkait dengan kualitas ruang. Keberfungsian ini juga masuk dalam aspek-aspek di kualitas ruang ini. Jadi pada saat ruang itu tidak bisa berfungsi dengan baik, maka kualitas ruangnya berarti ini dipertanyakan.
termasuk dari tingkat kenyamanan dan juga nilai estetikanya. Nah, ini kalau berhubungan dengan arsitektur juga kadang dihubungkan dengan identitas dan makna. Ya, ini yang memang di dunia arsitektur ini sangat mengutamakan makna-makna yang terkandung di dalam ruang. Nah, ini bisa jadi makna yang harus ada pun bisa membentuk suatu kualitas ruang. Namun untuk aspek yang langsung berhubungan dengan aspek thermal, akustik maupun visual, ini yang biasanya dikaitkan dengan sirkulasi dan aksesibilitas, kemudian juga ventilasi, termasuk juga dengan kaitan dengan material juga. Nah, ini untuk permasalahan yang bisa diangkat itu pada topik thermal itu biasa dikaitkan dengan pemanasan global, kemudian juga adanya panas yang terperangkap di dalam ruang, adanya iklim yang ekstrim panas. Nah, ini ada banyak permasalahan yang kita tahu saat ini dunia sudah semakin panas, ya, pemanasan globalnya semakin parah ini. Kemudian untuk aspek visual itu juga dikaitkan dengan cahaya, ya, cahaya yang masuk juga, jadi pencahayaan, kemudian juga masuk pada pewarnaan juga, termasuk pada saat kita melihat ruang yang mungkin tidak rapi, ya, dengan adanya penataan ruang, itu ternyata masuk juga, ya, di aspek visual. Meskipun yang utamanya adalah pada masalah pencahayaan untuk yang visual. Termasuk adanya keseimbangan, jadi keseimbangan dalam suatu bentuk pun ternyata juga bisa dikaitkan dengan aspek visual juga. Ya, jadi pada saat mata itu melihat suatu bentuk yang tidak seimbang, ini bisa saja membentuk ketidaknyamanan dari visual. Sedangkan akustik ini yang sangat berhubungan adalah dengan kebisingan ataupun dengan suara tertunda atau reverberasi. Jadi di dalam suatu ruang yang memerlukan akustik tingkat tinggi, ya, misalkan pada suatu gedung opera, ini juga sangat diperhatikan untuk kebisingan maupun suara tertundanya. Nah, untuk integrasi ini kadangkala menjadi adanya konflik, ya, menjadi suatu konflik antara thermal dan akustik. Ini ada yang melihat pada saat kita membutuhkan udara yang banyak, misalkan kita membentuk ataupun membuat atau mendesain suatu jendela yang lebar, tapi ternyata di satu sisi di tangga kita itu dia menciptakan kebisingan, ya maka akustiknya akan jelek kita. Karena kita akan terganggu oleh suara-suara yang masuk melalui jendela yang lebar tersebut. Nah, ini adanya beberapa konflik ini yang menjadikan integrasi antara dua topik ini menjadi menarik juga, ya, ataupun yang bisa diteliti lebih lanjut. Ya, ini yang akan kita bahas nanti bagaimana integrasi antara akustik, visual, dan thermal. Meskipun ini mohon maaf, ini saya juga belum ada penelitian yang menggabungkan ketiganya dalam satu model. Misalkan adanya suatu model persamaan matematis yang bisa menggabungkan, yang memprediksi tiga topik ini. Ini yang memang agak berat, ya. Misalkan kita telah melakukan penelitian dari masing-masing tiga topik ini, namun untuk penintegrasiannya ini ada beberapa macam juga. Selain itu, ya, saat ini juga adanya permasalahan teknologi dan pengelolaan bangunan. Ini juga berkaitan juga dengan ketiga topik tersebut bahwa misalkan, ya, kita meneliti tentang thermal. Kita meneliti tentang thermal, maka kita perlu adanya pengetahuan ataupun mendapatkan data-data tentang suhu udara misalkan. Nah, itu bisa dipasang misalkan sensor-sensor yang berhubungan dengan IoT. Jadi kita bisa memantau bagaimana thermal di suatu bangunan, kemudian juga pengelolaan untuk penghematan energinya seperti apa, ini juga bisa dikaitkan dengan Internet of Things juga. Termasuk permasalahan material ramah lingkungan ini juga menjadi masalah dalam penelitian di ketiga topik tadi, ya. Jadi untuk thermal jelas, ya, untuk penyerapan panas ini material sangat berpengaruh. Tapi akustik pun juga ternyata juga ada hubungannya juga. Bagaimana kita menentukan material.
Kemudian untuk kaitan lain dengan ketiga topik itu adanya aspek sosial dan kultural. Ya, jadi pada saat kita mendesain tidak melibatkan penghuni dalam desain, dalam berdiskusi tentang desain, ternyata kita juga akan mendapatkan hasil yang kurang maksimalnya di dalam topik, misalkan kebutuhan tentang visualnya bagaimana, ya aksesibilitasnya bagaimana, jadi ada hubungannya juga untuk sosial dan kultural. Dari aspek kesehatan pun akan menimbulkan beberapa permasalahan. Adanya beberapa permasalahan seperti heat stroke ya. Jadi panas yang terlalu berlebihan, kemudian hipotermia, kedinginan yang berlebihan. Ini ada gambar yang memperlihatkan bahwa eh, perlu dipasang bathtub untuk berendam biar dingin. Ternyata juga ada eh, penghuni yang harus menyiapkan seperti itu untuk melepas panas ya. Kemudian juga ada gangguan pernapasan. Termasuk juga ada seasonal affective disorder, ini stres yang musiman, kemudian adanya gangguan tidur pada saat kita terlalu panas ataupun terlalu dingin. Ya. Terus termasuk juga bisa menimbulkan stres yang berkepanjangan juga pada saat kualitas ruang itu tidak terjaga dengan baik, tidak bisa optimal. Di sini juga ada yang sering kita dengar, adanya sick building syndrome yang menyebabkan penghuni itu sakit kepala, penghuni sakit kepala, kemudian juga dia merasa badannya nggak enak. Di satu sisi ada lagi ini yang agak dalam, misalkan suatu ruang itu dia eh, merasa penghuninya itu jadi merasa terpojokkan ataupun dia merasa terisolasi, jadi merasa sempit Gambling. itu. Itu ternyata juga Ya. ada juga perasaan seperti itu. Termasuk juga ini ada yang gangguan muskuloskeletal ini berhubungan dengan ergonomi pada perabotan. Jadi perabotan pada saat tidak nyaman itu akan menimbulkan gangguan pada sendi-sendi. Ini juga ada juga ya ruang yang bisa menghadirkan kesepian. Nah, ini. Jadi ini yang lebih dalam lagi terkait dengan aspek-aspek kesehatan. Nah, ini beberapa aspek-aspek kesehatan ini yang akan timbul pada saat kualitas ruang itu tidak bisa optimal. Ini saya coba searching untuk artikel-artikel internasional yang mencoba menggabungkan beberapa aspek tadi, tiga aspek tadi. Ternyata memang belum banyak, belum banyak untuk artikel-artikel yang menggabungkan tiga aspek, namun dalam satu pembahasan yang komprehensif. Komprehensif ini dimasukkan menurut saya adalah dalam satu model prediksi misalkan ya. Jadi pembahasannya tiga-tiganya namun masih secara sendiri-sendiri ini. Ini ada artikel ya, artikel dari Caswell ya dari tahun 2025 ini dia mencoba menggali antara kenyamanan termal dan kenyamanan visual yang dihubungkan dengan kehidupan dari permukimannya. Jadi ada beberapa variabel, ini banyak sekali. Ya. Dia variabelnya ada person attributes, local climate zone, tipologi, ya, ada tipologinya, urban morfologinya, kemudian ada building density atau volumenya, floor area ratio, combat aspect ratio, ada termasuk tinggi bangunan, building height, building length. Jadi banyak sekali ini yang berhubungan dengan aspek-aspek aspek-aspek termal yang dikaitkan dengan aspek-aspek bangunan dan pemukimannya ini, termasuk masih kota juga. Ini juga dijelaskan bahwa dia Caswell ini melihat ada dua faktor, yaitu faktor orang dan faktor lingkungan. Ya, jadi faktor orangnya dia juga melihat beberapa variabel, ada pembahasan berapa usianya, gendernya juga dibahas, ada rumah tinggalnya. Kemudian juga dia melihat pada aspek lingkungannya yang dihubungkan dengan thermal comfort dan visual comfort. Ya, termasuk
di lingkungannya pun ada beberapa level ya, level bangunan. Termasuk lingkungan ini juga berhubungan dengan local climate-nya. Local climate ini faktor-faktor termalnya yang masuk di sini juga. Ini kedua, ini person dan environment ini biasanya dikaitkan dengan perilaku adaptif yang biasanya kita kenal dengan penyelamat termal adaptif, ini juga masuk pada aspek orang dan lingkungannya. Ini ada penelitian lain yang mencoba menganalisis tentang material ya, jadi dia membahas tentang luas jendela dan ketebalan kaca juga, namun menggunakan algoritma genetika multi objektif dan metode Pareto ya, menggunakannya pakai MATLAB ini. Nah ini dua penelitian tadi ini berbeda. Yang satu itu berorientasi pada person dan environment, kemudian yang di sini adalah berorientasi pada materialnya. Ya, jadi aspek material ini pun bisa menjadi ranah penelitian di bangunan ya, hubungan. Jadi dari thermal dan akustik ini pembahasannya, thermal resisten dan insulasi dari akustik. Nah, ini saya coba lihat juga ada penelitian yang berhubungan dengan thermal dan akustik lagi, namun dihubungkan dengan restorasi psikologi. Ya, jadi perbaikan psikologi dari di tata kota yang hijau ya. Nah, ini menggunakan metode survei kuesioner. Jadi lebih banyak hampir mirip dengan yang tadi kenyamanan thermal adaptif, namun dia dikaitkan juga dengan indeks thermal akustik ya. Jadi ada kuesionernya, surveinya, kemudian juga ada pengukuran dengan lingkungannya. Jadi ada subjektif, ada objektifnya. Kemudian dilihat dari indeksnya. Kemudian ada penelitian lain nih dari Gazaban 2025 juga, dia yang menggunakan simulasi Open Studio ya, dan Radian ini. Jadi penggunaan model simulasi ini pun juga menjadi metode, salah satu metode yang bisa menggabungkan antara thermal dan visual juga, kenyamanan thermal dan kenyamanan visual. Dan biasanya seringkali dihubungkan dengan efisiensi energi ya. Nah, ini penelitian ini di bangunan perkantoran yang menggunakan model-model simulasi. Memang untuk simulasi ini nanti kesulitannya biasanya ada banyak faktor dan banyak model yang harus kita gambar. Kemudian nanti banyak faktor pun harus disesuaikan dengan standar-standar yang ada pada software yang akan kita gunakan untuk simulasi itu. Kemudian ada lagi, ini juga penggabungan juga antara akustik juga, namun dengan metode statistik ya. Nah ini jadi variasi-variasi analisis itu pada penelitian di thermal maupun akustik ataupun visual ini memang bervariasi. Jadi ini di sini menggunakan 3 model statistik, yaitu ANOVA, Bayesian Analysis, kemudian juga ada prediction-nya ya, prediksinya. Kemudian ada hasil dari kuesionernya, jadi vote-nya secara langsungnya. Jadi untuk subjektif surveinya ini menjadi data yang utama yang nanti akan masuk pada uji statistiknya. Kemudian penelitian lain juga dilakukan oleh Lin yang berhubungan dengan kualitas soundscape-nya ya, kualitas soundscape. Ini ada beberapa hipotesis ini yang bisa diangkat. Yang diangkat ada beberapa hipotesis, ada visual faktor, auditory faktor, ada thermal faktor. Hipotesis ini kemudian dihubungkan dengan soundscape quality. Nah, ini faktor-faktor ataupun variabel-variabel yang dijelaskan di sini pun banyak sekali dan bervariasi. Jadi memang untuk ketiga topik tersebut kita perlu hati-hati.
dalam penentuan variabelnya. Jadi kita harus sesuai dengan eh, apa yang akan menjadi tujuan dari penelitian kita. Kemudian untuk penelitian lain, ya ini yang dikaitkan dengan auditori, visual, dan thermal juga. Ya, ini ada beberapa langkah ya. Tapi yang utama di sini ini memang yang agak agak apa ya, berbeda dengan di analisis yang sering kita lakukan. Dia menggunakan machine learning. Jadi machine learning ini ilmu di dalam teknik informatika ya eh, ada beberapa jenis ya ataupun beberapa tipe atau beberapa bagian ataupun eh, metode ya di TI itu di teknik informatika yang namanya machine learning ya banyak banyak juga itu tipe-tipenya. Ya, memang kadangkala kita tidak bisa menguasai ini, jadi kita harus berkolaborasi dengan orang IT. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa SPSS ataupun SEM, uji statistik itu masuk dalam golongan machine learning. Jadi itu termasuk dalam pembelajaran mesin. Ya, namun yang utama di machine learning ini sebenarnya adalah metode-metode yang di dalam teknik informatika. Ini nih masih hampir mirip ya dengan yang simulasi tadi. Ada pengukurannya, kemudian ada simulasinya. Ini ada beberapa faktor-faktor juga yang menjadi apa namanya ya, data-data yang harus diinput di dalam simulasi. Ya, ini ada thermal simulation building scale, ya, misalkan inputnya ini geometry of thermal zone and setting. Kemudian ada juga thermal properties-nya of material. Nah, ini input-input di simulasinya ini memang agak banyak ya dan agak detail. Nanti kita harus memasukkan sesuai dengan baik lokasinya kita maupun level floor-nya di mana. Ini simulasi ini memang agak rumit. Kemudian ada lagi penelitian yang menggabungkan tiga topik tadi ditambah dengan kualitas udara. Nah, ini sebenarnya kualitas udara ada juga yang menganggap itu kan bagian dari uh, udara atau angin. Jadi salah satu variabel di thermal itu kan ada kecepatan angin. Nah, cuman kalau kualitas udara ini ada faktor-faktor ataupun ada elemen-elemen lain. Misalkan particulate matter, ya, di kualitas udara itu ada PM, ada particulate matter. Kemudian juga ada zat misalkan CO2 ya, ataupun O2 ya karena kualitas udara ini juga berhubungan dengan elemen-elemen yang terkandung di dalam udara. Ya. Kadang-kala ini ditambahkan di luar dari ketiga topik tersebut. Nah, ini ada thermal, akustik fosil, dan kualitas udara. Nah, ini menjadi penelitian yang penting juga ya, karena kualitas udara ini akan berhubungan dengan kesehatan penghuni. Nah, ini ada beberapa pembahasannya. Ini yang saya sampaikan adalah artikel review. Ini ada beberapa eh, persentase untuk yang membahas tentang keempat hal, thermal, akustik, visual, dan kualitas udara. Ya, Nah, ini termasuk juga yang masih ya, hubungan dengan kualitas udara, namun dihubungkan dengan IoT. Ya, jadi dihubungkan dengan teknologi-teknologi untuk sensor, sensor ataupun yang memantau, ya, untuk yang memantau kualitas udara. Jadi dia mencoba membuat suatu sistem yang bisa membuat feedback dari CO2. Nah, ini dengan adanya gambar-gambar yang lebih bisa dimengerti. Nah, ini juga ada juga penelitian yang tentang kualitas lingkungan. Ya, hanya judulnya hanya kualitas lingkungan, tapi di dalamnya adalah membahas tentang kualitas udara juga, termasuk juga ada thermal juga. Nah, ini penelitian di ruang belajar ya, di classroom. Ada beberapa
ruang kelas yang diteliti. Dan biasanya memang untuk hasil dari penelitian ini untuk yang berhubungan dengan thermal, akustik maupun visual ataupun kualitas udara tidak bisa lepas dari grafik-grafik. Grafik-grafik termasuk juga adanya uji statistik juga. Ini masih kita coba lihat beberapa penelitian yang bisa menggabungkan antara thermal dan akustik juga yang dihubungkan dengan persepsi. Ya, jadi kalau berhubungan dengan thermal itu memang tidak bisa lepas dari persepsi kenyamanan thermal. Ya. Ini masih yang sama, dia menggunakan uji statistik, metode statistik dan analitik. Ya. Ada pakainya analisis of varian, ANOVA, kemudian juga digabungkan dengan sound pressure level, kemudian coba dihubungkan dengan detail ya efek SPL pada kenyamanan di berbagai suhu. Jadi beberapa suhu, tapi SPL-nya sama, ini dicoba diteliti juga. Kemudian ada yang hanya audio visual, ini yang saya temukan ya. Ini memang tidak menggabungkan, ya. Tidak menggabungkan yang tadi beberapa topik tadi, 2 atau 3 topik. Namun saya coba lihat, ini saya coba sampaikan di sini, dia mencoba menggunakan lab, ya. Jadi penelitian dengan lab, kemudian ada responden yang diberikan tanggapan ataupun respon, disuruh memberikan respon. Nah, ini ada penelitian yang di luar juga, ruangan termoakustik dihubungkan dengan antara thermal dan akustik juga. Ini hampir mirip juga, pakainya juga kuesioner dan di kondisi nyata ya, di lapangan tidak di lab. Kemudian ini ada soundscape masih sama ya, sama di luar ruangan juga visual. Nah, tadi beberapa artikel-artikel referensi yang coba saya sampaikan yang kaitannya dengan 3 topik tadi. Yang 3 topik, baik yang dikaitkan hanya 2 topik, ataupun ada yang 3 juga, ada yang mungkin tambahan tadi ada kualitas udara dalam ruang. Kemudian memang ada yang terakhir yang hanya 1 saja tadi yang audiovisual. Nah, ini untuk yang sekarang saya coba sampaikan penelitian-penelitian yang telah saya lakukan yang memang tidak tidak langsung menggabungkan juga, tidak menggabungkan ya. Dari saya coba sampaikan beberapa alternatif-alternatif penelitian ini yang berhubungan dengan ketiga topik ini. Ini saya mencoba membuat ranking ya, ranking dari beberapa bangunan ataupun dari bangunan yang saya setting untuk beberapa material yang berbeda. Jadi yang saya kunci adalah dindingnya. Jadi dinding yang saya gunakan adalah dinding batu expose, namun dengan model ya, ini dia dengan model. Kemudian yang satu adalah dindingnya kayu. Kemudian atap dan lantainya itu ada beberapa yang saya ubah. Ya, jadi ada 16 alternatif desain, 16 alternatif yang dengan material yang berbeda-beda. Namun ini hanya melihat pada thermalnya saja. Ya, jadi tidak melihat untuk kedua topik yang lain. Ini penelitian pada saat hibah terapannya dari tahun 2019 yang lalu. Memang sudah agak lama ini. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwa bisa juga penelitian thermal pun yang ini sebenarnya sederhana. Penelitian sederhana yang hanya membuat material maket, ya buat model ataupun kalau kita sebut biasa maket ya, maket dengan material yang berbeda-beda, namun kondisi yang nyata tadi. Nah, ini hasil dari grafiknya, memang agak rumit ya. Nah, kemudian hasilnya itu hanya sederhana saja, hanya dari thermal yang ada itu yang ranking 1 yang mana sih yang paling paling nyaman gitu dari standar yang ada.
dari standar yang ada itu paling nyaman yang mana. Ini dari 16 itu saya coba buat ranking dari 1 sampai 16 ini. Ini yang kedua, thermal condition ya. Ini menggunakan pendekatan kenyamanan thermal adaptif. Ini masih thermal juga, masih thermal, namun menggunakan rumah yang asli ya, maksudnya langsung di lapangan. Jadi menggunakan subjektif dan objektif ya, pengukurannya, pengukuran dari orang maupun pengukuran dari peralatan. Ini menghasilkan persamaan matematis ya. Menghasilkan persamaan matematis di mana di daerah dingin ini ternyata dari persamaan tersebut ditemukan bahwa suhu nyamannya itu adalah 24 derajat Celcius. Nah, ini hasil dari penelitian seperti biasa menggunakan grafik ya. Nah, ini hasil dari uji statistiknya masih sederhana pakainya SPSS. Jadi tidak banyak, eh, tidak tidak rumit juga ya, SPSS masih sederhana. Ini saya juga mencoba membandingkan antara suhu nyaman baik dari aspek temperatur udaranya, kemudian globe temperaturnya, operatif temperatur, ada equivalent temperaturnya maupun standar efektif temperatur ini antara Jakarta, Bandung, dan Wonosobo ini. Saya coba bandingkan juga. Nah, ini yang hasil kerjasama dengan orang TI. Jadi saya mencoba membuat prediksi, tapi membandingkan antara analisis regresi dengan naive Bayes classifier. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita kalau bisa berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain, kita akan menjadi berkembang ya. Maksudnya hasil dari penelitiannya itu menjadi lebih luas lagi. Nah, ini ada apa ya, metode ataupun alurnya ini, alur untuk membuat naive Bayes classifier-nya ini. Tapi untuk penelitiannya itu untuk lapangannya hampir sama juga ini. Kita menggunakan data objektif dan subjektif, cuman hanya analisanya saja. Kita pakainya mesin learning, ini perbandingan antara analisis regresi dengan naive Bayes classifier. Nah, ini untuk SPSS-nya. SPSS-nya ada model prediksi yang ditemukan, kemudian nanti dicoba lagi di datanya, dimasukkan ke data-data awal, kemudian ditambahkan dengan naive Bayes classifier-nya. Nah, ini yang mengerjakan untuk naive Bayes-nya adalah teman dari teknik informatika. Kemudian nanti dibandingkan. Jadi prediksi yang ada, yang sudah ditemukan itu, kita bandingkan dengan data-data yang awal tadi, kemudian kita lihat. Jadi aktualnya itu di mana, yang aslinya, data asli, kemudian kalau pakai SPSS itu yang seberapa, ini terlihat di grafik yang warna orange ini ya, yang prediction result comparison. Ini yang linear regression itu yang orange, kemudian untuk aktual TSV-nya itu yang biru, kemudian yang abu-abu itu naive Bayes. Ternyata kalau dari sisi gambar aja kita sudah bisa melihat, oh ternyata lebih tepat untuk prediksi yang menggunakan naive Bayes. Ternyata linear regression itu kurang tepat juga untuk memprediksi, untuk membuat suatu model prediksi. Ini saya juga coba lihat antara dua metode statistik ya. Jadi pakainya itu SEM, yang satu pakai SPSS dengan model yang sama, dengan model awal yang sama. Ini ada data-data yang cukup besar juga ya, menggunakan variabel PM. Ini ada PM10, kemudian PM2.5, PM1.0. Dan memang yang lebih banyak digunakan untuk kualitas udara itu adalah PM10 dan PM2.5. Kalau PM1.0 itu dianggap terlalu kecil, jadi katanya tidak menimbulkan kesehatan yang terlalu parah gitu. Jadi kalau yang masih ringan tidak terlalu banyak diteliti.
memang yang banyak diteliti adalah yang PM10 dan PM2.5. Nah, ini menggunakan 61 dataset juga, kemudian rumah tinggalnya itu 100 rumah, jadi banyak dataset yang bisa diolah. Ini untuk gambaran dari analisanya, jadi ada analisa SPSS-nya, kemudian juga ada analisa yang menggunakan SEM. Nah, ini juga saya kerjasama juga dengan teman yang bisa mengolah data menggunakan SEM-nya. Kemudian setelah didapat SPSS dan SEM, untuk yang PM10 dan PM2.5 ini ternyata hampir mirip untuk prediksinya. Jadi ternyata untuk uji statistik baik SEM maupun SPSS itu tidak berbeda jauh. Kecuali tadi kalau pakai machine learning ya, dengan naive Bayes tadi ternyata agak jauh juga bedanya. Ini ada penelitian lain, ya. Penelitian lain yang saya menggunakan 100 rumah kayu, tapi dikaitkan juga dengan penghuninya, dengan kenyamanan termal penghuni. Jadi rumah kayu di dataran tinggi ini masih menggunakan tungku api yang tradisional. Jadi banyak asap yang keluar dari tungku tersebut sehingga memenuhi ruang tamu kadang ya sampai ke ruang tamu juga. Nah, itu yang dikhawatirkan akan memberikan dampak pada rumah yang tidak sehat. Ini seperti biasa pakainya grafik ya untuk yang thermal comfort ini. Kemudian ada satu analisa, ini namanya Techplot. Jadi analisa menggunakan software Techplot ya. Ini juga kerjasama ya saya dengan teman dari teknik mesin. Ini dia bisa mengolah data dengan menggunakan Techplot ini. Jadi hasilnya memang agak rumit ini, agak ruwet itu karena terlalu banyaknya data. Setelah itu ada eh, solusi ya. Jadi pada saat kita sudah melakukan penelitian, kemudian ada hasil penelitian yang didapat, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi ada di dalam penelitian tersebut. Kemudian dibuatlah suatu simulasi. Nah, ini menggunakan Revit. Menggunakan Revit bagaimana untuk menciptakan ruang ataupun rumah tinggal yang sehat dengan adanya hasil penelitian tadi yang dianggap kurang sehat. Ini juga ada penelitian lain ya, yang menggunakan model-model matematis juga. Nah, ini juga saya kerjasama dengan teman yang lain juga. Karena memang untuk kelemahan di saya sendiri ya, tidak bisa menguasai lebih untuk algoritma-algoritma tertentu ataupun perhitungan-perhitungan yang menggunakan rumus-rumus yang rumit. Meskipun saat ini kan sudah banyak AI ya, banyak artificial intelligence yang bisa menghitung rumus dengan cepat juga. Tapi kita juga perlu mengetahui dasar-dasar dari rumus-rumus atau algoritma tersebut. Ini masih menggunakan regresi juga. Ini saya coba hubungkan antara TSV dan IAQ. Jadi TSV ini adalah persepsi thermal comfort, thermal sensation vote, kemudian IAQ itu indoor air quality, kualitas udara di dalam ruang. Nah, ini digabungkan dalam satu model. Nah, ini yang terintegrasi antara dua topik tersebut dalam satu model persamaan matematis. Jadi tidak hanya pembahasan dalam satu pembahasan, tapi berbeda model sendiri-sendiri, namun ini sudah mencoba dibuat dalam satu model. Ini ada satu lagi dari mesin learning ya, pembelajaran mesin ini yang dari TI, dari teman TI juga. Dia melihat suhu udara, kelembaban udara, CO2, dan juga PM2.5. Ini penelitian yang memperlihatkan antara suhu udara dan kualitas udara juga. Kenyamanan termal juga ini. Ini ada dua metode ya. Jadi KNN sama tadi SVM. Ini ada SVM, ada KNN, support vector mesin, kemudian ada nearest neighbor, ada KNN. Nah, ini dua metode algoritma dalam IT.
dalam teknik informasi dan informatika. Kemudian dalam teknik informatika itu seringkali kita harus bisa menghasilkan metode baru. Jadi ada dua metode yang sudah ada misalkan, kemudian dari dua tersebut nanti bisa digabungkan. Tapi dengan ilmunya teknik informatika nanti akan menjadi satu model baru yang bisa dibandingkan akurasinya. Ya, karena model prediksi itu adalah berhubungan dengan tingkat akurasi bagaimana dia bisa memprediksi sesuatu. Ya, harusnya pada saat kita bisa membuat model penggabungan dua model tersebut, harusnya akurasinya lebih tinggi. Namun ada kalanya juga pada saat kita mencoba menggabungkan ternyata hasilnya malah lebih rendah dibandingkan metode yang sudah ada. Ini berarti kelemahan pada saat menggabungkan ini. Nah, ini saya coba lihat tentang tiga topik tadi, thermal, kemudian visual dan akustik ini. Saya coba lihat untuk celahnya yang dihubungkan dengan fungsi bentuk mana juga ini mungkin belum terlalu sempurna ya ini, bahwa fungsi bentuk makna yang bisa dikaitkan dengan dunia arsitektur ini yang berhubungan dengan kualitas ruang itu berarti bisa juga tentang kinerja ruang, tentang respon desain ataupun tentang inovasi desain. Ini berhubungan dengan ketiga elemen tersebut. Kemudian ada beberapa poin ya di sini. Kalau dari sisi saya lihat dari artikel-artikel yang coba saya baca tadi, bahwa studi gabungan aspek thermal, visual, dan akustik dalam satu kerangka analisis ini masih bisa dikembangkan. Selain itu, kita juga ada poin-poin tertentu. Poin-poin tertentu itu misalkan untuk respondennya misalkan. Nah, ini bisa juga dilanjutkan pada suatu responden yang unik ya, kayak neurodivergent ini, responden yang bahasanya kalau di kita berarti disabilitas atau tidak normal ya. Tidak normal ini ternyata juga penting juga untuk bisa diteliti. Kemudian pemanfaatan teknologi sensor dan IoT, ya ini juga bisa menjadi ranah penelitian yang lebih lengkap lagi ya dengan penggunaan ini, termasuk dengan AI dan simulasi menggunakan data real time, ini juga bisa menjadi celah juga untuk penelitian di tiga topik tersebut. Nah ini ada apa ya bahasanya ya? Ada penekanan di konteks lokal logis ini karena bidang arsitektur biasanya ada hal-hal di tropis ini yang menjadi unik dan bisa menjadi kelebihan dari penelitian kita juga. Nah, kemudian ada integrasi dari ruang terbuka, ya, dari pengaruh vegetasi fasad bangunan, ventilasi alami terhadap kenyamanan ruang ini sebenarnya sudah banyak kalau integrasi ini. Namun untuk ketiga hal tadi itu masih belum banyak. Penggabungan ketiga apalagi ditambah dengan 4 yang kualitas udara. Ya, karena di ruang terbuka otomatis untuk kualitas udaranya juga masih banyak yang belum optimal atau belum bagus ya atau buruk ya untuk kualitas udaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih, Prof, atas pemaparan yang luar biasa barusan ya, Prof. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Bapak yang hadir pada webinar kali ini. Nah, Ibu Bapak, sebagai pengisi jeda waktu, berikut akan kami tayangkan video terkait program studi doktor arsitektur digital. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Prof. Hermawan tolong di stop share dulu, Prof. Oh, enggak. Iya, Prof. Bentar, Prof. Oh, ya. Baik.
Struktur Arsitektur Digital di Unika Sugija Pranata ini menawarkan pendekatan yang sangat komprehensif, tidak hanya mengeksplor dari sisi teori, tetapi juga mengeksplor bagaimana penerapan teknologi digital diterapkan dalam desain arsitektur saat ini. Kurikulum yang tersusun dengan rapi dan didukung dengan para dosen yang ahli di bidangnya mampu mendukung dan menambah wawasan saya khususnya dalam arsitektur digital. Lingkungan kampus yang kolaboratif juga memfasilitasi pertukaran ide dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa di Unika Sugija Pranata dan mahasiswa di luar Unika Sugija Pranata. Program ini tidak hanya berfokus pada penelitian akademis, tetapi juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam bidang arsitektur digital. Saya merasa program ini telah membantu saya menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan arsitektur masa depan yang lebih smart, lebih canggih, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang memiliki minat dan semangat untuk mendalami arsitektur digital dan ingin memperdalam pemahaman serta praktiknya, saya sangat mengajak Anda untuk bergabung di program doktor ini. Program ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan karir dan pengetahuan di bidang arsitektur, khususnya yang berbasis teknologi digital. Yang pertama adalah nyaman, dan yang kedua pastinya menyenangkan. Itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di program doktoral ini. Kampus adalah rumah kami berdua, karena di situ kami bisa berdiskusi bersama, melakukan pembelajaran bersama, sharing knowledge terkait desain konstruksi bangunan yang smart dan pastinya berrelevansi dengan teknologi digital saat ini. Diampu oleh dosen yang profesional dan fasilitas yang memadai, yang menunjang, sehingga kami bisa melaksanakan penelitian dengan menyenangkan. Selama menempuh pendidikan di program ini, saya merasakan manfaat besar dari pendekatan pembelajaran yang komprehensif. Program ini memberi kesempatan untuk mempelajari tren-tren terbaru dalam dunia arsitektur, seperti artificial intelligence, building information modeling, arsitektur kinetik, virtual reality, augmented reality, dan juga simulasi bangunan yang berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran digital modern dan juga perangkat lunak arsitektur terkini. Program ini mengasah kemampuan kami untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan desain arsitektur masa depan yang eco-efisien, sustainable, user-oriented, dan juga ramah lingkungan dengan pendekatan digital terkini. Program doktor arsitektur di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang dirancang untuk menyiapkan saya dalam menjawab tantangan dan juga kebutuhan arsitektur di masa depan. Saya yakin program ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi Anda untuk berkembang dalam karir sebagai arsitek profesional maupun sebagai pengajar di dalam dunia arsitektur. Bagi Anda yang tertarik untuk menjelajah peluang tanpa batas dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur digital, saya mengajak Anda untuk bergabung ke dalam program doktor arsitektur digital di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Program Studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugija Pranoto membekali mahasiswa untuk memanfaatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi simulasi komputer seperti augmented reality sebagai sarana kajian analisis ilmiah dan presentasi dari hasil penelitian doktoral yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia arsitektur. Belajar di program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranoto membuat kami menjadi lebih memahami dan menguasai teori dan filosofi arsitektur serta dalam konteks ilmu lain yang menunjang ilmu arsitektur dengan memanfaatkan teknologi digital. Sarana dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, suasana pembelajaran yang joyful dengan para dosen yang pura personalis membuat kami, mahasiswa program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranoto selalu bersemangat dan termotivasi dalam aktivitas pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Mari bergabung bersama kami program studi doktor konsentrasi arsitektur digital
Universitas Katolik Sugio Pranoto. Talenta Pro Patria et Humanitate. Talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, serta kemanusiaan. Iya, terima kasih atas penayangan video PSDA-nya. Malam semakin larut, Ibu Bapak, namun saya harap masih semangat untuk terus mengikuti webinar kali ini karena setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan materi Ibu Ratih Saraswati. Beliau merupakan seorang dosen yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di lingkungan Teknik Arsitektur Universitas Pranoto dan sekaligus juga merupakan salah satu mahasiswi program Doktor Arsitektur Digital Universitas Pranoto Semarang. Silahkan Ibu Ratih Saraswati untuk presentasi materinya. Monggo, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, Prof. Hermawan, selamat malam, Prof. Pur dan juga Bu Santi, serta rekan-rekan sekalian. Nih, sepertinya banyak mahasiswa ya, Prof. Ya. Baik, izinkan saya untuk share screen deh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Santi? Ya, Bu. Ya, jelas. Ya, Sangat jelas. karena nggak pakai ini ya, headset, jadi Jelas, ya, bagus. jelas ya. Baik, sebentar. Saya boleh izin off cam ya, Bu. Ini agak koneksinya agak tidak baik begitu. Iya, Bu. Kalau saya slideshow begini, apakah terlihat? Bisa, Bu. Ya, lancar. Iya, ini ya sudah pindah ini ya Ya, slide. sudah bisa ganti slide ya. Baik, terima kasih. Eh, Perkenalkan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia ngobrol bareng Selasa petang yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ratih Dian Saraswati. Saat ini saya sedang studi S3, hampir selesai semester 4 di eh, Fakultas Arsitektur dan Desain untuk PDAD ya, program digital program doktoral digital arsitektur digital. Baik, hari ini saya akan berbagi sedikit mungkin ya dibandingkan dengan Prof. Hermawan tadi yang sudah banyak mengulik terkait dengan topik. Saya hanya berbagi sedikit terkait eksperimen arsitektural untuk menguji kualitas ruang termal, visual, dan akustik secara ilmiah yang kebetulan menjadi eh, penelitian saya untuk studi doktoral ini. Jadi untuk latar belakang, saya fokus pada dua hal, yaitu terkait tren perkembangan teknologi terhadap perubahan cara belajar, lalu yang kedua adalah fenomena work from cafe dan work from anywhere. Jadi ruang belajar ini mengalami transformasi besar, terutama pasca pandemi COVID-19. Mahasiswa yang awalnya belajar di ruang kelas, kini tidak lagi belajar di ruang kelas atau perpustakaan, tapi juga ruang-ruang informal seperti kafe, coworking space, bahkan area publik dengan koneksi internet. Fenomena ini tidak lepas dari kemajuan teknologi digital dan gaya belajar hybrid. Aplikasi kolaboratif seperti Zoom, Slack, dan LMS memungkinkan para mahasiswa ini terhubung secara real-time dari berbagai lokasi. Cafe dan coworking space kini berkembang menjadi ruang belajar alternatif berkat kombinasi antara kenyamanan fisik dan konektivitas digital. Tren atau fenomena work from anywhere dan work from cafe turut mempercepat perubahan ini. Jadi menjadikan fleksibilitas waktu dan tempat sebagai kebutuhan utama dalam belajar. Yang tadinya ruang-ruang belajar itu berada di ruang-ruang formal berubah menjadi ruang-ruang belajar informal. Namun kualitas fisik ruang eh, tetap berpengaruh langsung terhadap kenyamanan, konsentrasi, dan produktivitas akademik mahasiswa.
Nah, untuk kajian pustaka penelitian terdahulu, saya memakai metode Prisma. Jadi kajian ini secara sistematis melalui 3 tahapan utama, yaitu identifikasi literatur, penyaringan, dan analisis kategori, yang menghasilkan identifikasi awal yang menggunakan aplikasi Publish or Perish atau POP, menghasilkan 40 reference dari Scopus dan 221 dari Google Scholar. Tapi memang waktu itu saya melakukannya dalam waktu artikel-artikel yang uh, publish di rentan waktu 2017 sampai 2024. Tadi terima kasih sekali Prof. Hermawan, tadi di tahun 2025 ternyata sudah banyak sekali juga apakah artikel-artikel dengan topik yang terkait gitu. Lalu kata kunci yang saya gunakan itu mencakup indoor environmental quality, learning efficiency, cognitive performances, and learning environments. Selanjutnya, saya lakukan pemetaan menggunakan Viewer yang mengkelompokkan topik-topik menjadi 8 kategori utama, yaitu kualitas udara, thermal, visual, akustik, ergonomis, interaksi sosial, estetika, dan juga psikologis. Lalu melalui proses penyaringan dengan metode Prisma ini menghasilkan 21 jurnal yang relevan dengan fokus penelitian saya. Nah, lalu dari tahap ini kemudian saya menemukan identifikasi gap penelitian menjadi dasar pengembangan penelitian saya selanjutnya. Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas lingkungan dalam ruangan atau indoor environmental quality yang meliputi aspek thermal, visual, akustik, ventilasi, dan kualitas udara ini berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan, keterlibatan, dan performa akademik mahasiswa. Dengan pendekatan yang bervariasi, mulai dari eksperimen fisik hingga survei persepsi dan permodelan statistik. Tadi sudah beberapa diberikan ya oleh Prof. Hermawan. Nah, beberapa studi juga menyoroti pengaruh suhu dan kelembapan terhadap fokus dan kognisi. Sementara pencahayaan dan akustik juga terbukti berperan dalam meningkatkan suasana belajar dan efisiensi komunikasi. Namun benar bahwa mayoritas penelitian tersebut masih menelaah variabel lingkungan secara parsial dan belum mengintegrasikan kualitas thermal, visual, dan akustik secara simultan dalam konteks ruang belajar informal. Lalu terkait dengan apa itu kualitas ruang, jadi kualitas ruang itu mengacu pada bagaimana elemen-elemen fisik dalam sebuah ruangan, seperti suhu, pencahayaan, dan suara, yang mampu mendukung kenyamanan, efisiensi, dan keberhasilan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Jadi kalau menurut Go ini, kualitas ruangan merujuk pada sejauh mana kondisi lingkungan fisik dalam ruang mendukung fungsi dan aktivitas penggunanya, seperti belajar, bekerja, beribadah, dan juga berinteraksi sosial. Dalam konteks arsitektur, kualitas ruang ini tidak hanya berkutat mengenai estetika visual, tetapi juga tentang performa lingkungan yang dapat meningkatkan atau justru menurunkan kualitas hidup serta aktivitas penggunanya. Tadi ada sick building syndrome dan lain sebagainya. Lalu khusus di ruang belajar misalnya, kualitas ruang yang baik akan mendorong mahasiswa untuk lebih fokus, lebih terlibat secara aktif, dan mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika ruang yang terlalu panas, silau, bising bisa menyebabkan cepat lelah, tidak betah, bahkan sampai stres kognitif. Nah, disampaikan juga bahwa kualitas ruang yang baik mampu meningkatkan efisiensi aktivitas, kenyamanan pengguna, serta produktivitas dan kesehatan dalam jangka yang panjang. Gitu ya. Nah, ini yang di bagian kanan ini adalah parameter dari indoor environmental quality. Tadi ada 4, visual comfort, acoustic comfort, thermal comfort, dan juga indoor air quality. Kebetulan untuk penelitian saya akan merujuk kepada 3 parameter, yaitu visual comfort, acoustic comfort, dan juga thermal comfort. Untuk indoor air quality,
Saya tidak masukkan karena penelitian ini akan ada di dalam ruangan terkait dengan ruang indoor dan juga kualitas udara diyakini eh, sejalan dengan kualitas thermal comfort yang baik gitu. Nah, dalam kaitan tersebut, maka kerangka teori yang saya akan ambil dari yang pertama ini adalah terkait dengan indoor environmental quality, yaitu kualitas thermal, lalu kualitas visual, kualitas akustik. Kualitas thermal sendiri mencakup suhu, udara, kecepatan aliran udara, kelembapan relatif, serta dua faktor personal lain, yaitu isolasi pakaian dan tingkat metabolisme. Lalu untuk kualitas visual, parameternya adalah tingkat pencahayaan atau iluminasi, keseragaman distribusi cahaya, dan juga pengendalian silau. Lalu untuk kualitas akustik, parameter utamanya adalah tingkat kebisingan latar belakang dan juga waktu dengung. Eh, Menggunakan dasar standar SNI. Jadi kalau berdasarkan SNI 14/1993 nomor 3, suhu nyaman optimal itu berkisar 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius dengan kelembapan antara 40 sampai 70% atau 50, tertulisnya 50% plus minus 10%. Dan kecepatan udara antara 0,25 sampai 0,5 meter per second untuk kenyamanan dengan gerakan udara yang terasa. Lalu untuk standar kualitas visual dengan SNI masih merekomendasikan minimal 200 lux untuk ruang belajar dengan rasio uniformitas lebih dari sama dengan 0,7 dan indeks silau maksimal adalah 19 untuk aktivitas belajar. Sedangkan untuk kualitas akustiknya dengan standar SNI, tingkat kebisingan yang nyaman adalah 40 sampai 45 desibel dengan waktu dengung kurang lebih sama dengan 0,8 detik untuk ruang kelas dan kurang lebih sama dengan 1 detik untuk ruang yang lebih besar. Nah, apa itu kenyamanan ruang? Jadi, ketika kita membicarakan kenyamanan ruang, sering muncul anggapan bahwa itu tuh bersifat subjektif. Jadi, tergantung selera, kebiasaan, bahkan mood setiap individu. Namun sebenarnya dalam dunia arsitektur lingkungan modern, kenyamanan tidak lagi dianggap sekedar perasaan ya tadi ya, nyaman, tidak nyaman, panas atau tidak panas. Namun bisa diukur, dianalisis, bahkan bahkan bisa diprediksi secara ilmiah gitu. Nah, kenyamanan ini berperan penting ya tadi terhadap fokus, motivasi, dan produktivitas. Jadi, kenyamanan sendiri itu adalah respon afektif dan juga fisiologis dari seorang terhadap kondisi lingkungannya. Nah, secara umum itu pendekatan dari untuk mengukur kenyamanan kan tadi kenyamanan itu bisa diprediksi dan diukur secara matematis ya. Yang pertama itu adalah pendekatan fisik yaitu secara eh, objektif begitu yaitu menggunakan alat-alat ukur. Jadi hasil dari alat-alat ukur ini nantinya akan memberikan data kuantitatif yang dapat dibandingkan dengan standar kenyamanan baik nasional yang tadi dipakai SNI ISO atau juga standar internasional ASRE. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan fisiologis karena tadi di atas disampaikan ada respon fisiologis, maka ini yang pendekatan yang kedua adalah pendekatan fisiologis, yaitu respon tubuh eh, respon tubuh manusia terhadap kondisi ruangnya. Jadi eh, ketika saya bicara tentang kenyamanan ruang, saya tidak hanya bicara tentang persepsi dan preferensi personal tadi ya, mood tadi, tapi tentang reaksi biologis tubuh manusia yang dapat diukur dan dianalisis secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan teori yang kedua adalah kenyamanan arousal. Jadi untuk memahami kenyamanan ruang itu yang memengaruhi tadi tingkat kognisi di dalam ruang belajar, saya menggunakan Circumplex Model of Effect yang diperkenalkan oleh James Russell di bagian kanan ini.
pada tahun 1980. Jadi ini banyak dipakai oleh bidang ilmu psikologi. Jadi ini menggambarkan emosi manusia dalam dua dimensi utama, yaitu valence dan juga arousal. Jadi arousal itu aktivasi, yaitu seberapa tingkat tinggi energi atau kewaspadaan kita, dan valence sendiri yaitu seberapa menyenangkan atau tidak menyenangkan sesuatu gitu ya. Nah, dalam konteks ini eh, saya membutuhkan ketika konteks belajar, maka kondisi yang diperlukan adalah stay positif. Jadi di bagian ini, jadi kondisi arousal yang cukup tinggi untuk tetap waspada dan terlibat seperti ini, excited, delighted, happy ini dikatakan tidak pas untuk fokus untuk belajar gitu. Jadi di area sini itu adalah yang sesuai gitu ya, tetap di area positif dengan denyut jantungnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Nah, nah ini yang disebut dengan zona kenyamanan arousal itu dia saya mengambil melihatnya dari Yerkes-Dodson Lobel curve. Jadi eh, tingkat kenyamanan arousal yang optimal itu berada di tengah. Jadi bukan di saat yang tingkat perhatiannya tinggi atau maupun yang punya strong anxiety gitu. Jadi posisinya yang berada di medium ya, di bagian konten, relax, dan calm tadi. Lalu pendekatannya yang saya pakai adalah eksperimental. Tadi sesuai judulnya, mengapa eksperimental? Karena selama ini banyak keputusan perencanaan desain ruang, terutama di lingkungan pendidikan, itu dibuat berdasarkan asumsi, intuisi, atau sekedar estetika. Cantik, tidak cantik, indah atau tidak indah gitu. Namun padahal ruang itu dibuat indah, tapi belum tentu nyaman atau mendukung aktivitas belajar secara optimal. Ya, atau mendukung aktivitas yang ada di dalamnya. Padahal persoalan arsitektur itu bukan hanya soal bentuk, tapi juga fungsi dan dampak terhadap manusianya. Maka disinilah peran eksperimen. Jadi dia tidak hanya memberikan data atau dugaan, validasi, tapi bukan asumsi gitu ya. Jadi memberikan validasi. Dengan pendekatan eksperimental, kita bisa menguji secara sistematis apakah ruang tersebut itu benar-benar meningkatkan konsentrasi, apakah suhu tersebut membuat penggunanya lebih fokus, lebih produktif gitu secara kognitif maupun secara fisik begitu. Eksperimen ini membuka jalan menuju desain yang tidak hanya menarik secara visual, tapi terbukti efektif untuk bisa dikaji secara ilmiah. Gitu. Nah, karena menggunakan metode eksperimen, maka ada variabel. Variabelnya adalah bebas atau independen. Yang ini meliputi parameter tadi AIQ, suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan aliran udara, intensitas pencahayaan, distribusi pencahayaan, tingkat silau, distribusi suara, dan juga waktu dengung. Lalu yang kedua adalah variabel terikat atau yang dependent variable ya, yang terdiri dari kenyamanan belajar atau learning comfort serta produktivitas akademik. Nah, dua hal tersebut diuji di dalam ruang uji eksperimen. Nah, alur atau metode yang saya lakukan adalah ada dua, yaitu pengukuran lapangan untuk mendapatkan data objektif, lalu eksperimen di dalam ruang uji terkontrol untuk mendapatkan data subjektif. Karena tadi kenyamanan itu kan merupakan respon eh, afektif dan juga respon fisiologis gitu. Nah, metode ini akan menggunakan design within subject yang artinya setiap partisipan itu mengalami semua kondisi skenario, jadi skenario A, B, C, dan D, lalu dilakukan penggalian untuk data subjektif untuk digunakan untuk mengevaluasi pengaruh thermal, visual, dan akustik secara sistematis dan juga secara integratif gitu ya. Lalu setelah itu eh, ditemukan model, pengembangan model, dan juga validasi model ruang. Nah, untuk ruang ujinya ini nantinya berdasarkan data-data objektif akan dibuat ruang uji eksperimen yang tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil yang cukup untuk aktivitas belajar secara individual.
Nah, ini dengan memanipulasi 3 variabel lingkungan tadi, yaitu thermal, visual, dan sistem akustik. Nah, ketiga sistemnya itu, thermal itu karena indoor jadi menggunakan pengontrolan HVAC, lalu untuk sistem visualnya dengan lampu LED, lalu sistem akustiknya dengan panel akustik, noise generator seperti speaker eh, suara gitu, lalu isolasi suara. Nah, untuk sistem monitoringnya mungkin nanti dengan alat ukur subjektif, juga kamera dan juga komputer. Gitu. Nah, ini untuk desain eksperimentalnya skemanya ada A, B, dan C tadi ya, A sampai D tadi ya. Jadi angka di sini belum tetap karena nanti ada hasil dari pengukuran data objektif dahulu. Yang pasti adalah skenario A adalah suhu optimal. Lalu ini untuk menguji kenyamanan secara ideal. Lalu skenario B adalah thermalnya dibuat kurang nyaman. Lalu skenario C adalah cahayanya dibuat silau. Dan skenario D adalah suaranya dibuat lebih bising begitu. Nah, pada setiap skenario ini responden atau partisipan diminta mengerjakan tugas kognitif secara standar selama durasi waktu tertentu sambil dimonitor responnya menggunakan alat ukur fisiologis. Jadi setiap skenario responden mengisi kuesioner persepsi kenyamanan, lalu jeda istirahat, lalu diberikan skenario selanjutnya. Jadi ada waktu untuk skenario selanjutnya untuk mengurangi efek kelelahan dan memberi waktu adaptasi. Nah, data ini nanti lalu divalidasi, dianalisis maksud saya, lalu untuk melihat perbedaan signifikan antara eh, eh, perbedaan skenario tadi dari hal persepsi kenyamanan, respon fisiologis, dan juga produktivitas akademik. Atau produktivitas tadi ya, setelah diberi tugas-tugas tertentu. Nah, untuk instrumen pengukuran objektifnya, itu ada hot wire anemometer untuk mengukur kecepatan aliran udara, lalu luxmeter untuk mengetahui intensitas dan distribusi pencahayaan, sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan dan waktu dengung, lalu serta termohygrometer untuk merekam suhu dan kelembapan udara secara presisi. Ada juga kamera dan tripod untuk mengukur, eh, untuk merekam kegiatan eksperimen dan juga untuk merekam juga mungkin perilaku si responden ketika diberikan manipulasi variabel tadi. Sementara itu, instrumen pengukuran fisiologis ada 3 alternatif, menggunakan EEG atau elektroencephalogram, yaitu digunakan untuk merekam aktivitas gelombang otak terkait dengan tingkat fokus, stres, atau relaksasinya. Lalu EEG atau elektrokardiogram yang merekam sinyal detak jantung sebagai indikator stres atau ketegangan. Nah, yang terakhir adalah galvanic skin response, GSR. Jadi untuk mengukur respon kulit terhadap rangsangan lingkungan. Jadi GSR ini merekam perubahan konduktivitas kulit akibat aktivitas sistem saraf simpatis, jadi kelenjar keringat gitu ya, sehingga menjadi indikator objektif terhadap kenyamanan atau nyaman atau stres. Jadi kalau eh, nyaman itu kan dibilang sebagai distress gitu ya. Lalu untuk implikasi dan manfaatnya dari hasil eksperimen ini tidak berhenti di bagian laporan saja, tapi memberikan dasar desain ruang belajar berbasis evidence dan data driven, mengubah asumsi desain menjadi bukti ilmiah dan menghasilkan ruang yang benar-benar adaptif terhadap kebutuhan manusia. Lalu yang kedua adalah menguji kenyamanan tidak lagi secara subjektif atau hanya persepsi tadi ya, namun secara objektif ilmiah. Bisa dijadikan saran pertimbangan dalam perencanaan desain, juga membuka peluang integrasi desain dan riset dalam praktik arsitektur lebih lanjut. Itu dalam eksperimen lingkungan ini adalah diharapkan menjadi cara ilmiah untuk membuktikan, jadi antara jembatan antara sains dan desain.
Sehingga dengan metodologi yang tepat, arsitek ini atau peneliti atau saya gitu membuktikan efektivitas desain secara matematif dan kuantitatif begitu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mungkin jika ada masukan atau kritik mungkin ya bahan diskusi baik dari Prof. Hermawan maupun teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratih atas pemaparannya dan baik Ibu dan Bapak yang hadir pada Zoom webinar pada malam hari ini ya. Berikut adalah sesi pembahasan materi Ibu Ratih Dian Saraswati oleh Prof. Hermawan. Monggo Prof, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Santi. Ini berarti disertasi Bu Ratih ya? Rencana Prof ya. Proposal. Ya kemarin baru selesai proposal disertasi. Gitu. Udah ujian proposal? Sudah, Prof. Udah. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin eh, yang saya sampaikan tidak terlalu dalam juga ini ya. Jadi ini saya coba membahas untuk tema ini sudah mencoba mengintegrasikan 3 topik tadi ya yang dikaitkan dengan pembelajaran. Saya coba bahas per materi ini untuk latar belakang. Meskipun mungkin di proposal ini sudah dijelaskan, namun pada saat disampaikan di presentasi ini saya belum eh, melihat ada gambaran permasalahan yang menjadikan kerisauan kita. Jadi Ya, mungkin ada hal yang menjadi tambahan lah ya. Ini kan sudah disampaikan adanya tren perkembangan teknologi mempengaruhi perubahan cara belajar. Kemudian juga perlu ada ruang yang adaptif dan responsif dalam pembelajaran juga untuk mendukung pembelajaran. Tapi masalahnya apa? Kalau umpama kita tidak melakukan itu, apakah ada masalah yang timbul ataupun kerisauan yang timbul atau hal lain mungkin misalkan dengan adanya eh, ruang yang tidak apa namanya, mengakomodir perkembangan teknologi, maka mahasiswa tidak akan bisa konsentrasi, misalkan seperti itu. Atau menurunnya produktivitas mahasiswa atau seperti apa itu kayaknya belum terlihat. Ya, mungkin di proposal yang lengkap mungkin ada ya, tapi yang saya lihat di presentasinya belum ada itu. ya. Kemudian untuk data kondisi nyata yang berhubungan dengan perkembangan ruang belajar mungkin eh, perlu ditambahkan juga data-data tentang pembelajaran ini. Misalkan ada mahasiswa yang banyak mempunyai permasalahan tentang konsentrasi belajar, misalkan dengan apalagi kalau bisa dihubungkan langsung dengan ruang tuh lebih bagus juga. Atau dihubungkan dengan ketiga aspek itu malah lebih bagus juga kalau ada data-data yang mendukung permasalahan-permasalahan yang menjadikan kerisauan kita itu. Kemudian untuk di latar belakang ini ada kesenjangan ilmiah ya. Tadi saya juga sampaikan kita sepakat bahwa memang belum ada yang menggabungkan 3 aspek itu dalam satu pembahasan. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan konsentrasi belajar? Apakah ada per bagian, per topik, atau ada mungkin yang kesenjangan ilmiah yang ketiga-tiganya itu? Kalau kemarin saya coba searching itu memang banyakkan itu produktivitas untuk perkantoran. Ya, jadi ini memang menarik juga untuk classroom ya, untuk ruang belajar ini. Ruang kelas ini hubungannya dengan ketiga aspek itu juga menarik ini. Dan perlu disampaikan kesenjangan ilmiahnya ini seperti apa. Itu untuk yang latar belakang. Kemudian untuk kajian literatur, ini sudah menyampaikan secara runtut ya dengan menggunakan publish and perish, kemudian ada pendekatan Prisma juga, pakai Force Viewer, telah menyaring 45 referensi Scopus dan 221 referensi Scopus Scholar. Belum mencoba desain direct, Bu.
Kalau di Bu POP-nya Ratih? itu sudah ada beberapa memang ya dari jurnal Scopus gitu, Prof. Hermawan. Oke. Atau Saya semuanya, hampir semuanya Scopus sih memang kemarin. Scopus ya. Yang Ya. 221 dari Google Scholar itu juga Scopus juga atau? Eh, jadi karena Prisma kan semuanya kalau dari POP kan eh, bisa per ini ya, Prof. POP-nya mau nyaringnya dari Scopus misalnya, tadi saya dapatnya sekian, lalu Google Scholar sekian, tapi memang ada yang sama begitu. Nah, lalu dilakukan Hmm. penyaringan. Jadi saya berdasarkan kategori-kategori, akhirnya itu tereliminasi. Mungkin ada yang duplicate, ada yang tidak tidak sesuai dengan topik dan sebagainya gitu. Oh, iya. Iya, Ya. baik. Mm, Eh, saya searching kemarin memang ada mm, beberapa ya, yang 2025 itu yang menggabungkan ketiga keilmuan, namun memang belum terlihat. Ini saya mungkin ya belum semua itu karena banyak halaman juga. Pada saat saya searching di sciencedirect.com itu eh, yang keluar bisa saja lebih dari 10 halaman. Jadi satu halaman itu berisi 25 kalau saya settingnya itu 25 artikel yang tahun 2025 ternyata banyak juga. Cuman mm. memang pada saat saya searching, saya baru 2 halaman kalau nggak salah. Jadi baru 50 artikel itu eh, belum ada yang detail, detail terkait dengan hubungannya dengan ketiga topik dan pembelajaran. Iya, Ya. iya. Jadi ini memang eh, menjadi celah juga, ya, bisa menjadi Mm, celah untuk penelitian baru ini. iya. Berikutnya untuk kerangka teoritis ini telah menggambarkan kualitas ruang dan juga menggunakan standar SNI ya, Bu Ratih ya tadi ya yang Iya, disampaikan apa angka-angkanya tadi betul. ya. Ya ini bisa menjadi acuan juga nanti untuk mungkin kalau ada celah dari SNI atau perbedaan nanti hasilnya ya dengan SNI bisa menjadi standar baru mungkin ya. Ini yang dimaksud Ya. itu mungkin ya. Ya, karena Gitu. awalan kan memang kalau secara standar kan kita punya SNI, Prof. Iya, Karena betul. lokusnya memang di Indonesia kan begitu. Jadi standar yang mungkin cocok itu SNI. Kalau ASRE mungkin eh, apa? Saya belum tahu juga sih, belum Hmm. melakukan Yang penelitian keluar ya. kayak gitu. Jadi Ya, jadi bisa cocok bisa tidak gitu, Prof. oke, oke. Ya, Kemudian juga kajian teori ada aspek psikologi manusianya. oke. Meskipun tadi saya eh, apa ya baru mendengar bahwa ada 3 aspek tadi ya, yang EEG tadi dan lain-lain itu ternyata bisa menggantikan psikologi. Nah, Iya. ini yang perlu diperdalam berarti nanti. Hmm. Jadi kajian teorinya bahwa aspek psikologi manusia itu bisa digantikan dengan pengukuran yang objektif. Karena kalau yang saya lihat untuk penelitian kenyamanan itu memang masih banyak menggunakan kuesioner Ya, yang betul. subjektif. Betul. Ya, ini juga menarik juga nanti. Hmm. Nah, berarti Bu Ratih nanti harus mempelajari ilmu ilmu psikologi atau ilmu kedokterannya itu ya. Psikologi, psikologi Psikologi dulu, Prof. yang Ya, EEG tadi juga bukan kedokterannya, maksudnya ya. itu Di masuknya kesehatan. kedokteran, ya, kesehatan betul. Ya. Di EEG dan EKG tadi. Itu bagaimana itu bisa menggantikan persepsi manusia, Hmm, psikologi manusia. Nah, ini yang perlu diperdalam juga. Berarti jangan sampai kita salah apa ya bahasanya, salah indikator berarti kan. Kalau ya, umpama untuk kenyamanan, kalau yang biasa dipakai adalah persepsi manusianya, tapi ternyata kok ini bisa pakai EEG. Kalau memang kuat, berarti nanti bisa lebih enak, berarti bisa pakai data yang objektif, tidak subjektif. ya. Yang melakukan biasanya memang dari teman-teman psikologi, Prof. Jadi Hmm, mencoba untuk sekarang kan kuantitatif beralihnya ke kuantitatif semua ya, Prof ya. Jadi iya. eh, ketika yang saya pernah dengar itu ketika melakukan hipnotis gitu, Hmm. si maaf ya sebentar maaf Prof. Jadi yang pernah saya dengar itu jadi si pasien selain berkonsultasi juga
dipasangi alat alat fisiologis tersebut gitu. Jadi tapi Hmm. memang ada validasinya. Jadi dengan validasi angket yang disusun oleh teman-teman psikologi juga. Jadi walaupun dihitung secara fisiologis tapi juga ada validasi dari mereka begitu, Prof. Oh, berarti nanti ada validasi subjektifnya itu ya, Ya, kuesioner itu. kemungkinan Prof ini juga karena kan Sampai butuh situ. validasi juga begitu untuk kenyamanannya. Oke, baik. Kemudian ada kenyamanan arousal ya, Ya, itu yang pendekatannya dengan teori kenyamanan arousal itu memang dari sisi psikologi Mhm. memakainya itu, Prof. Jadi Berarti untuk melihat eh, tingkat emosi tadi. yang EEG tadi adalah indikator dari kenyamanan arousal, maksudnya gitu. Sebenarnya yang banyak memakai adalah GSR yang tadi, Prof. Jadi ada, karena kan tadi GSR itu melihatnya dari konduktivitas kulit kelenjar keringat tadi. Jadi kalau apa namanya arousal juga tadi kan dari denyut jantung, dari apa orang stres itu kan kelenjar keringatnya tuh tambah begitu, Prof. Jadi Hmm. masih kira-kira begitu. Oke, oke. Baik, kemudian untuk yang pengukuran melalui pretest dan post-test ini, ini jadi masuknya di variabel apa itu, Bu Ratih, untuk yang Ini pengukuran pakai sebenarnya pretest dan ada post-test? variabel Y kan, Prof, yang untuk mengukur produktivitas dan produktivitas akademik dan tingkat kenyamanan tadi. Namun mungkin ada variabel mediatornya untuk persepsi kenyamanan begitu. Ya ini ya baru yang saya pelajari ya mungkin bisa ada masukan gitu, Prof. Ya, berarti ada variabel Ketiga independennya itu yang mediator ya. banyak tadi, kemudian dependennya ada tiga gitu atau gimana? Kemungkinan ada tiga variabel. Jadi ada variabel. Ini kan memang nggak komplit juga ya, Prof ya. Jadi ada variabel X, Y sama mediatornya gitu. Oke, oke. Belum, anu ya, belum ada kejelasan untuk tiganya itu, yang Y-nya itu hanya satu atau lebih dari satu belum ya? Kalau di laporan disertasi ada, apa laporan proposal disertasi ada, Prof. Oke, Tapi baik. memang Kemudian, tidak saya bahas banyak di sini. ya. Berarti termasuk untuk jumlah responden pun sebenarnya sudah ditentukan ya di laporannya. Sudah, Prof. Oh ya, oke. Untuk kriteria responden juga udah ya. Ya, betul. Oke. Ya, betul, Prof. Tapi memang Kemudian nggak saya buka dulu ya Prof Ijen karena belum jalan penelitian lalu yang kedua saya juga nggak pede untuk buka itu. Itu. ya nggak apa-apa. Yang penting nanti dikuati aja untuk dasar-dasar dari penentuan-penentuan baik kriteria, kemudian jumlah responden. Itu kan nanti akan mempengaruhi validitas data soalnya ya. Ya, Jadi betul. pada saat nanti kita salah untuk menentukan kriterianya kan jadi masalah nanti di Masalah. hasil Oke. penelitiannya. Terus Ya. untuk analisanya, analisa menggunakan apa nanti, Bu Rati? Analisa statistik kemungkinan Prof. Pakai regresi, Pakai ya regresi korelasi ANOVA ya kemarin. ANOVA, Ya, oke, si statistik ya. ya Oke, statistik. oke, Bu Rati itu kelihatannya udah masuk celah penelitiannya oke, tinggal menguati di bagian-bagian yang detail-detailnya tadi ya. Jadi Ya. biar lebih jelas nanti tidak ragu-ragu lagi untuk Oke. eh, penentuan variabel indikatornya dan lain-lain. Dan mungkin untuk analisa nanti kalau umpama di disertasi misalkan untuk satu uji statistik oke, untuk pembuatan artikel itu bisa aja tadi seperti kolaborasi yang saya tadi sampaikan mungkin ditambahi tambahin machine learning nah nanti biar Hmm. jadi nilai tambah untuk artikelnya, untuk publikasinya. Apa Jadi sudah kalau sudah publikasi? belum, Prof, Oh, belum mohon ya. doanya. Jadi kalau, maaf saya mau bertanya, jadi kalau yang aplikasi SPSS, kemungkinan kan saya mungkin pakai PLSM ya, Prof, karena ada Hmm. variabel mediator itu.
Itu termasuk mesin learning ternyata ya. Iya, iya. Ada yang bilang seperti itu, tapi ada yang juga, oh itu mesin learning yang sederhana itu, gitu. Ada yang bilang Hmm, seperti itu. Ada yang ya. nggak mau mengakui juga itu. Yang mesin learning yang sebenarnya itu yang kayak tadi SVM, KNN, itu yang metode-metode di TI, di teknik informatika, itu yang dianggap benar-benar mesin learningnya yang seperti itu. Ya, Tapi ya. namanya pembelajaran mesin itu kan, software itu kan juga pakainya kan mesin juga kan Mesin. sebenarnya. Oke. Iya. Ya, ya, betul. Baik. Terima Oke, kasih, Prof. yes. Hermawan. Semangat Bu Ratih. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Monggo Bu Santi. Oke, terima kasih Bu Ratih dan Prof. Hermawan yang sudah memberikan masukan dan memberikan tambahan ilmu kepada para hadirin yang datang di webinar. Dan pastinya untuk sesi berikutnya merupakan yang tak kalah menarik ya, yaitu sesi tanya jawab yang menjadi kesempatan emas bagi kita semua untuk menggali lebih dalam, memperluas pemahaman maupun menyampaikan refleksi dan pengalaman terkait topik malam hari ini terkait kualitas lingkungan dari aspek termal, visual maupun akustik. Silakan bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau jika berkenan bisa menyampaikan melalui fitur raise hand. Ya, mari kita manfaatkan momentum ini untuk berdiskusi dengan hangat. Mumpung ada Prof. Hermawan dan ada Bu Ratih. Silakan, siapa yang ingin mau menyampaikan pertanyaan yang pertama? Monggo. Adakah dari para peserta webinar yang hadir ada yang mau memberikan saran mungkin ya, atau juga menanyakan sesuatu terkait mungkin akustik ruangannya, ataukah mungkin terkait termal visualnya, gitu ya. Dari 119 yang hadir di webinar, paling tidak ada 3 orang lah ya yang mewakili. Mumpung ada Prof. Hermawan nih jauh-jauh dari Wonosobo. Iya, pada belum makan kan Bu Santi. Ya, iya Prof, mungkin Prof. Ini banyak Selamat mahasiswanya malam, ya, Ibu. Prof. Iya, mahasiswanya nih. Iya. Selamat malam, Ibu. Izin bertanya. Oke, ada dari Ibu Mutmainah, Mufaidah. Mutmainah, Ibu. Oh, Mutmainah. Mutmainah. Ibu Mutmainah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu? Ya, selamat malam, Prof. Hermawan. Oh ya, Selamat malam, Bu silakan. Ratih. Ya, mungkin saya hanya mau melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Hermawan terkait penelitian Bu Ratih. Saya melihat penelitian Bu Ratih ini, saya membayangkan bakal ngejelimet karena berani mengkombinasikan antara thermal, akustik, dan juga visual itu berat loh menurut saya. Saya sendiri hanya meneliti ke bagian thermalnya. Nah, tadi Prof. Hermawan sempat menyinggung soal standar yang digunakan untuk thermalnya sendiri. Nah, standar ini penting karena nantinya kalau saya lihat tadi penjelasannya, Bu Rati bakalan menilai thermalnya melalui eksperimen kenyamanan thermal dari kegiatan eksperimen tersebut. Maka standar di sini penting karena kalau tidak takutnya merasa nyaman padahal sebenarnya di bawah standar kenyamanan gitu. Nah, tadi menggunakan SNI tahun 93 ya Bu Rati ya, nggak salah ya. Iya, Bu. Iya, iya. Saya tidak tahu apakah SNI tahun 93 masih relevan untuk kita gunakan pada saatnya karena tahun 93 dengan sekarang dengan perubahan thermal dan lain sebagainya, perubahan climate change mungkin sudah banyak berubah. Maka saya tidak tahu apakah sudah ada update-nya atau bagaimana. Nah, saya sendiri itu menggunakan ASRE 55 karena berdasarkan yang saya baca Malaysian standar itu termasuk juga Hong Kong standar authority-nya, housing authority-nya
juga Singapore Standard Authority itu menggunakan ASRE 55. Mereka bikin standar berdasarkan itu. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan ASRE 55, dia bisa kita bisa menambahkan apa namanya para komponen atau koefisien untuk daerah trofis. Jadi meskipun itu standar Amerika, tapi kalau kita menggunakan itu tropis, kita tinggal menambahkan koefisien 0,2 untuk ini kita. Lalu juga kita bisa menghitung upper limit dan lower limitnya itu sendiri. Dan data yang kita gunakan bisa menggunakan data dari BMKG tahun terupdate, kemudian kita masukkan formulanya, lalu nanti akan keluar standar yang sesuai untuk saat ini. Itu yang saya pelajari, mohon dikoreksi kalau misalkan ada salah. Hanya saran saja sih buat Bu Rati dan semangat buat ininya penelitiannya. Kemudian untuk Prof. Hermawan, saya juga sangat tertarik karena tadi Prof mengulik banyak metode-metode penelitian untuk fisika bangunan. Banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, termasuk mengkombinasikan beberapa metode. Nah, tadi saya juga melihat ada satu penelitian dari Prof yang membandingkan market model ya, beberapa atap rumah dan dinding rumah berdasarkan materialnya. Apa ya tadi ya judulnya? Dan soalnya tadi presentasinya sangat cepat, jadi saya tidak bisa melihat tabelnya dengan jelas. Kalau tidak salah tadi, model dengan menggunakan exposed tone pada wall-nya, pada dindingnya, kemudian menggunakan roof tile, apa namanya? Roof tile itu yang bisa menurunkan suhu lebih banyak ya, Prof ya, dibanding yang menggunakan atap jerami. Penelitian yang thermal performance yang wood and exposed tone wall itu. Jadi ada 3 tadi saya lihat model atap yang digunakan, roof tiles, menggunakan seng sama jerami ya. Dan ternyata yang menggunakan genteng itu yang lebih dingin dibandingkan yang lainnya. Tetapi saya lihat modelnya ini diskalakan, Prof. Skalanya lebih kecil. Berarti kan thermal di dalamnya juga ada pengaruhnya dari material yang digunakan. Sementara ketebalan dari material atap gentengnya ini apakah juga diskalakan ya, Prof ya, supaya thermal yang transfer panas dari luar masuk dalam ruangan itu juga bisa terkondisikan sesuai dengan kenyataan real ketika bangunannya diskalakan lebih kecil. Apakah ketebalan atapnya juga, karena mungkin itu juga ada pengaruhnya. Kemudian yang kedua, ini kan penelitian eksperimen. Apakah juga, saya penasaran aja mau lihat hasilnya ketika misalkan disimulasikan juga menggunakan simulasi komputer. Jadi perbandingan hasilnya apakah akan sama atau tidak, bahwa yang terbaik itu adalah menggunakan atap genteng. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Mutmainah atas masukan, saran, dan ya sedikit banyak ikut ini ya, memberikan pertimbangan manakah standar yang hendak digunakan oleh Ibu Ratih. Saya juga menyimak nih, ternyata ada data BMKG juga nih. Gitu ya Bu Mutmainah. Terima kasih Bu Mutmainah. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang berikutnya, mungkin dari peserta webinar yang lain, dari mahasiswa. Mijile Muhammad Sikit. Mohon maaf Bu Santi. Ya. Tadi Bu Mutmainah menanyakan tentang penelitian saya tak gitu menyampaikan. Tapi tadi saya kira cukup ini Pak Prof. Ini monggo ya. Nggak apa-apa, ini benar dari Bu Mutmainah ya. Saya coba membuat model ya dengan skalatis untuk yang bentuknya, tapi benar Bu Mutmainah. Jadi saya tidak bisa menipiskan ya, kalau bahasa gampangnya itu ditipiskan untuk gentengnya. Itu memang kurang detail itu saya. Jadi ini benar Bu Mutmainah ya. Jadi untuk
pengecilan ataupun pembuatan skala, semuanya memang harus dibuat skala semua. Jadi ada pertanyaan tadi, untuk atapnya bagaimana? Apakah diskalakan? Nah, itu yang memang saya tidak sampai ke situ itu kemarin. Karena untuk membuat model yang berubah-ubah itu sudah repot itu dulu. Jadi modelnya udah banyak, kemudian dilakukan penelitian itu juga agak lama. Jadi setiap model itu saya buat 3 hari untuk pengukurannya setiap model. Dan itu gonta-ganti, maksudnya modelnya hanya 2. Kemudian saya ukur terus bolak-balik ya, sampai semuanya terukur. Jadi memang ada kekurangan di situ. Berikutnya untuk yang disimulasikan. Nah, kalau dari sisi validasi yang bagus, harusnya selisihnya mungkin sedikit, harusnya. Tapi memang saya tidak melakukan itu untuk simulasinya. Yang namanya validasi ya, maksudnya metode yang berbeda itu kan bisa dijadikan untuk validasi. Jadi kalau memang hasilnya kok jauh, nah ini yang perlu dipertanyakan. Apakah di simulasinya yang kurang bagus atau malah di penelitian lapangannya saya yang kurang bagus. Cuman untuk yang saat itu memang saya tidak ada model tidak ada cara untuk simulasinya, jadi tidak bisa ketahuan. Ya mungkin itu Bu Mutmainah ini sudah menguasai Bu Mutmainah sama juga ya, sama proposalnya juga ya udah selesai ya. Atau sudah penelitian Ah, juga? sudah, Prof. Oh, Sudah, Prof. tinggal, Tinggal tunggu ujian kayaknya. wes, bagus itu. Makanya kok Mohon sudah doanya, Prof. paham. Iyalah, sukses lah. Udah cepat ujiannya ini, tertutupnya ya. Ya. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan Bu Santi. Mohon maaf itu untuk komentar. Nggih, nggih. Oke, dari Pak Bambang Rianto yang raise hand. Mungkin bisa dibuka kameranya Pak Bambang? Ya, silakan Bapak. Nah, maaf ini saya agak terlambat tadi mengikutinya. Baik, tapi ada yang bagi saya agak ya. Ini top judulnya adalah kenyamanan terma visual dan akustik yang kalau saya biasanya hanya kenyamanan thermal saja ya. Ini kok sampai ada visual dan akustik. Ya mungkin masih visual masih bisa, tapi akustik sudah agak lain lagi ya. Kalau thermal itu setahu saya ada standarnya ya. Seperti Singapore Comfort Index atau kalau di Indonesia di GPCI itu kan ada nyaman pada temperatur 24 derajat dan kelembaban 60% ya kalau salah gitu ya. Nah itu kalau setahu saya kalau penelitian itu kan kenyamanan thermal ya, temperaturnya, kemudian kelembabannya, kemudian mungkin kecepatan angin untuk apa namanya pendinginan temperatur itu. Kemudian eh, apa anemometer tadi ya, kecepatan angin. Kemudian itu di counter dengan apa wawancara apa namanya eh, kuesioner gitu ya. Nah itu setahu saya itu digabungkan. Ini kok yang mungkin saya yang agak ketinggalan kok ada visualnya, ada akustiknya itu, terus bagaimana ya anunya kenyamanannya pada kondisi yang bagaimana itu. Pertanyaan saya gitu aja. Terima kasih Pak Bambang Rianto. Mungkin dari Bu Ratih bisa dijelaskan terkait dengan judul topiknya, ada thermal visual dan akustiknya mungkin. Baik, terima kasih Pak Bambang Rianto. Ya, memang Pak kalau dari penelusuran literatur memang untuk integrasi ketiga apa namanya ketiga parameternya ini belum belum hampir kalau yang saya telusuri sampai tahun 2024 kemarin itu hampir belum ada gitu. Tadi Oh, Prof. Hermawan menyampaikan juga 2025 ada yang sudah 2 parameter ya Prof ya. A- Ada yang 1 begitu. Memang yang 3 ini belum banyak tapi ada kayaknya tadi di 2025 begitu Pak Bambang. Justru ini yang menjadi harapan saya menjadi celah untuk penelitian saya. Tapi mengapa kok 3 ini? Karena memang berangkat dari isu permasalahan tadi terkait dengan perubahan
adanya perubahan eh, preferensi ruang belajar dari ruang belajar yang formal ke ruang belajar yang informal begitu. Nah, ini kan parameternya macam-macam ya. Misal teman-teman Ya. mahasiswa ini pada suka belajar di kafe itu apa sih yang menyenangkan di sana sebenarnya kan gitu. Ada suara musiknya, ada eh, apa namanya lampunya yang remang atau lampu yang terang begitu dan juga kenyamanan termalnya yang seperti apa. Nah, ini yang mungkin menjadi apa yang menjadi pijakan saya begitu. Mengapa kok 3 parameter begitu, Pak Bambang Rianto? Oh gitu ya. Ya, Mm-mm. ya. Ya, 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 ya. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih, Mas. Sama-sama Pak Bambang. Mungkin dari Prof. Hermawan ada yang mau ditambahkan terkait tadi pertanyaan Pak Bambang. Cukup Iya. menarik juga loh, Prof. Ada 3 faktor ini diborong Iya. semua dengan Bu Ratih. Hebat ini berarti Bu. Bukan Satu hebat, aja, Prof. satu aja sudah pusing. Ini kok 3? Saya Iya. malah jadi ragu-ragu nih, Prof. Jangan lanjut aja berarti. Mantap udah itu. Cuma umur. Iya, Oke, baik. kalau Ya. tadi yang disampaikan Pak Bambang itu mungkin secara teknis Bu Santi. Jadi Hmm. eh, teknis untuk menggabungkan di kenyataan itu yang seperti apa? Kenyataan di lapangan itu karena thermal itu kan terkait dengan tadi 4 variabel tadi, kemudian ada variabel orang juga kan, personalnya, kemudian kalau akustik itu ya suara, kemudian kalau visual itu berarti cahaya. Ini bagaimana ini untuk eh, penerapan di dalam satu ruangnya itu bagaimana? Nah, ini memang tantangan tadi. Berarti ini bisa membahas dalam satu model, kalau saya nyebutnya sih model prediksi ya. Jadi, karena kan kita untuk S3 biasanya kan sampainya ranah untuk memprediksi. Jadi tidak hanya hasil penelitian yang sudah yang hanya terjadi datanya saja gitu. Dapat data kemudian dianalisa kan enggak, tapi akan menciptakan suatu prediksi nanti pada saat suhu sekian, thermalnya sekian, cahayanya sekian, nanti apakah dia nyaman atau tidak kan diprediksi seperti itu. Nah, jadi eh, untuk apa ya, menjelaskan secara praktisnya yang tadi saya sampaikan itu ada konflik misalkan thermal pada saat kita membuka jendela udaranya masuk tapi ternyata eh, bisingnya juga masuk. Ya, pada saat kita pingin nyaman karena memasukkan udara tapi ternyata bisingnya nggak nyaman. Ini yang memang jadi terbayangnya agak agak sulit untuk menyatukan yang ketiga tadi. Cuman untuk menyatukan dalam satu model itu masih bisa lah. Dan sudah banyak juga kan yang meneliti meskipun yang di ruang kelas kan tidak tidak banyak itu yang meneliti. Nah, mumpung belum banyak berarti harus cepat dikerjakan terus cepat selesai berarti. Jangan jangan sampai ini pengalaman saya ya, ini mungkin cerita sedikit. Saya pada saat saya kuliah di Undip itu kan 2012. 2012 itu belum ada yang menggabungkan thermal adaptif di dataran tinggi dan dataran rendah. Itu masih hanya satu lokasi saja. Kemudian setelah lama, saya karena terlalu lama itu ternyata wah sudah banyak bermunculan dan banyak model-model prediksi yang ternyata bisa menjawab itu apa namanya celahnya saya. Nah, ini yang agak susah nanti jadi harus tambah celah lagi kan. Terus ada tambah celah penelitian lagi. Jadi kalau ini mumpung belum secepatnya selesai kan jadi masih baru berarti. Mungkin itu Betul, Prof. Bu Ya. Santi. Buru keduluan yang lain. Terima kasih, Prof. Hermawan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, Bapak, Ibu, ataupun rekan mahasiswa yang ada di Zoom. Dipersilakan jam 8 lebih 2 menit. Atau sudah ngantuk. Jadi memang kegiatan rutin webinar setiap bulan ya, Prof, ya, untuk supaya ini
saling berdiskusi, tukar pengalaman, ilmu, dan lain-lain. Mungkin dari rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan nih, kan di perkuliahan ada ya Bu Ratih ya, terkait ini visual akustik begitu, ataupun thermal. Ya, bagaimana Maksudnya Bu Santi? fisika bangunan ya Bu Ratih ya, Oh, ya, di di mata kuliah. arsitektur Sugio Pranoto ya, ada Ya. mata kuliahnya yang mengampu Prof Pur kebetulan. Oh iya, Prof. Pur. Ya, Adakah lain yang mau ditanyakan atau mau menambah masukan saran dari pengalaman-pengalaman Ibu Bapak sebelumnya mungkin ya. Jadi mungkin dari kami-kami ini yang mungkin belum pernah mengalami seperti tadi kata Pak Bambang, adakah? Atau mungkin kita sudahi kegiatan webinar ngobrol bareng Selasa petang ini. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, berarti sudah cukup. Semoga tidak ada yang mengganjal lagi pertanyaan, tapi nanti bisa ditanyakan di sesi webinar berikutnya. Ibu Bapak yang terkasih, kita telah sampai penghujung acara ngobrol bareng Selasa petang sesi ke-45 malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber hebat Prof. Hermawan, Ibu Ratih. Semoga sukses selalu selesai disertasinya ya Bu ya. amin Bu. Menyusul Bu Santi. Amin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Program Studi Doktor Arsitektur Digital Universitas Gubernur Bapak Profesor Dr. Ing LMF Purwanto, dan tentu saja kami ucapkan apresiasi setinggi-tinggi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, dan dapat tetap semangat padahal sudah malam ya. Semoga apa kita bahas malam ini dapat menjadi inspirasi dan bekal dalam pengembangan keilmuan, penelitian maupun praktek profesional kita di bidang arsitektur maupun lingkungan binaan. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Sampai berjumpa kembali di sesi ngobrol bareng Selasa petang berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus berkarya. Selamat malam dan sampai jumpa. Matur nuwun, Prof. Hermawan. Terima kasih. Selamat malam. Prof. Pur. Terima kasih Terima Prof. kasih Bu Ratih. Santi, lainnya, Pak Prof. Bambang. Hermawan. Terima kasih sekali. Terima kasih. Bu Ratih, Sami-sami. Bu Santi. Sami-sami. Sampai Izin. ketemu ya, Prof. Selamat malam Izin. semuanya. Ya, selamat malam.